Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neneng Aswardani, NIM 21188203029 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini membahas terkait manfaat relevansi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mata kuliah belajar dan pembelajaran merupakan mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa tentang teori-teori belajar dan pembelajaran. Mata kuliah belajar dan pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan konsep dasar belajar pembelajaran. Adapun manfaatnya diantaranya dapat memahami konsep dasar dalam belajar dan pembelajaran. 2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar belajar dan pembelajaran di sekolah. Pada mata kuliah ini mengkaji beberapa hal, yakni masalah dalam belajar, motivasi belajar, minat belajar, hasil belajar bahasa Inggris, teori belajar Bloom, pendekatan konstruktivis dan behavior, pendekatan cara pembelajaran siswa aktif, pendekatan keterampilan proses, pendekatan kontekstual, pembelajaran bahasa Inggris, jenis kegiatan pembelajaran dan penetapan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran dan fungsi tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran, guru mempunyai tugas-tugas pokok antara lain, ia harus mampu dan cakap merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan membimbing kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, agar para guru mampu menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, ia terlebih dahulu hendaknya memahami dengan seksama hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehubungan dengan posisi guru siswa dalam pengolahan pesan, guru dapat menggunakan strategi expository, strategi discovery, dan strategi inquiry. Strategi expository masih berpusat pada guru. Strategi discovery dan inquiry terpusat pada siswa. Dalam kedua strategi ini, siswa dirancang aktif belajar sehingga ia dapat menemukan belajar secara ilmu pengetahuan dan merasa senang. Pada tepatnya, guru menggunakan strategi discovery dan inquiry yang sesuai dengan pendekatan CBSA. Adapun model belajar individual, kelompok, dan klasikal. Masih terdapat banyak model belajar lainnya, diantaranya yang pertama teori belajar behaviorisme, di mana pada teori ini yang ditekankan adalah stimulus, respon, dan penguatan motivasi. Kemudian ada teori yang kedua yaitu kognitivisme, di mana yang ditekankan di sini adalah daya ingat, perhatian, pemahaman mendalam, organisasi, gagasan, dan proses informasi. Untuk teori yang ketiga yaitu konstruktivisme, yaitu ditekankan tentang pengalaman dan interaksi. Untuk teori yang keempat yaitu humanisme, yang ditekankan di sini adalah emosi, perasaan, komunikasi yang terbuka, dan nilai-nilai. Adapun peran guru dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran yaitu membuat desain instruksional, menyelenggarakan kegiatan pelajaran mengajar, bertindak mengajar atau membelajarkan, mengevaluasi hasil belajar yang berupa dampak pengajaran. Selain itu, bahwa tugas dan tanggung jawab guru atau lebih luasnya pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, korektor, yaitu sebagai pendidik bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Koreksi atau penilaian yang dilakukan bersifat menyeluruh dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima pelajaran. Ada yang mempunyai kemampuan yang baik di bidang kognitif tapi kurang pada bidang afektifnya. Ada pula yang baik pada psikomotoriknya namun kurang pada kognitifnya, dan berbagai macam perbedaan peserta didik lainnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu inspirator, yaitu pendidik menjadi inspirator atau ilham bagi kemajuan belajar siswa atau mahasiswa, petunjuk bagaimana cara yang baik serta memberi masukan dalam menyelesaikan masalah lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai informator,
Pendidik harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan peserta didik yang dibekali pengetahuan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka peserta didik tersebut akan memiliki daya saing yang tinggi, sehingga peserta didik tidak akan tertinggal dengan era global saat ini. Kemudian yang keempat ada organisator. Pendidik harus mampu mengelola kegiatan pendidikan atau belajar hingga tercipta kegiatan pembelajaran yang tertib dan menyenangkan. Dan yang terakhir ada motivator. Pendidik harus mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajarnya. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitasan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Motivasi dari pendidik merupakan motivasi ekstrinsik. Meskipun dalam proses belajar, motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri individu memiliki pengaruh yang lebih efektif karena motivasi intrinsik bertahan relatif lebih lama. Guru sebagai salah satu motivasi ekstrinsik hendaknya selalu memberikan motivasi pada peserta didiknya. Sekian video dari saya, maaf jika ada salah pengucapan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.